Semangat. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai analisis iklan Mekarta. Daftar isi yang pertama, apa itu Mekarta? Yang kedua, analisis video iklan Mekarta. Yang ketiga, teori video iklan Mekarta. Dan yang terakhir, dampak Mekarta dengan kebudayaan. Apa itu Mekarta akan dijelaskan oleh saya, Dedita Damayanti, NIM 1901110-2010-80. Apa itu Mekarta? Mekarta adalah kota modern baru berskala internasional yang dibangun oleh grup Lipo. Mekarta berlokasi di Cikarang, Bekasi. Mekarta menawarkan hunian yang aman, nyaman, dengan didukung teknologi yang sangat canggih. Konsep Mekarta sendiri merupakan solusi dari situasi dan masalah berkepanjangan di Jakarta seperti kemacetan, populasi yang semakin membludak, serta lingkungan yang tidak sehat atau kumuh. Mekarta merupakan sebuah kota yang di dalamnya terdapat gedung-gedung bertingkat seperti apartemen, perkantoran, office tower, Central Park, mall, rumah sakit, hotel, dan danau. Mekarta menawarkan hunian yang memiliki penghijauan sangat baik dengan ruang terbuka hijau yang luas sehingga membuat hunian di Mekarta terasa sejuk, rindang, dan asri. Mekarta menawarkan fasilitas yang lengkap dan diklaim terlengkap se-Asia Tenggara dengan berbagai fasilitas yang disediakan seperti pusat perbelanjaan, pusat pendidikan, pusat kesehatan, pusat hiburan, pusat olahraga, dan masih banyak lagi. Mekarta sudah dirancang oleh pihak grup Lipo sejak 2014 dan diresmikan pada 17 Agustus 2017. Luas lahan yang akan dibangun sebanyak 500 hektar yang nantinya akan terdapat 100 gedung pencakar langit lengkap, 250.000 rumah dan apartemen. Hal yang menarik dari iklan Mekarta adalah harga yang dibanderol untuk per unit apartemennya yakni sebesar 127 juta rupiah, sangat murah apabila dibandingkan dengan mahalnya harga tanah dan bangunan di Jakarta. Dengan adanya Mekarta, solusi kemacetan, perbaikan tata kota, peningkatan kualitas hidup penduduk dapat terwujud. Mekarta dirancang sebagai penyanggah. Apabila Jakarta adalah pusat pemerintahan, maka Mekarta dapat disebut sebagai pusat ekonomi terbaru. Selanjutnya itu analisis video iklan Mekarta yang akan dijelaskan oleh saya dan Eliza. Saya Siti Atika Gani Ahmad Sasli, nomor induk mahasiswa 1901101101041. Baik, untuk yang pertama yaitu jalanan yang dipenuhi oleh kendaraan sehingga menyebabkan kemacetan. Dapat dilihat di gambar ini bahwa jalanan sangat dipenuhi oleh kendaraan. Dan beberapa dampak yang terjadi akibat kemacetan yaitu meningkatnya polusi udara dan waktu yang terbuang dengan percuma. Lain halnya dengan fasilitas di Mekarta yang menyediakan light rail transit atau LRT seperti yang terdapat di gambar dan kereta cepat yang memudahkan untuk beraktivitas sehingga dapat terhindar dari kemacetan. Dan selain itu adanya teknologi yang cukup tinggi, contohnya yaitu kita dapat mengetahui tingkat polusi yang terjadi pada hari itu. Dan ini adalah gambar slum area yang merupakan cerminan dari kemiskinan yang terjadi di perkotaan akibat membeludaknya pertumbuhan penduduk. Dan di sini kita dapat lihat juga tata letak pemukiman penduduk yang sangat tidak teratur dan kumuh, serta banyaknya sampah yang dibuang di belakang rumah penduduk. Sementara di Mekarta, tempat pemukiman yang didominasi oleh bangunan-bangunan tinggi seperti gedung apartemen, perkantoran, dan pusat perbelanjaan nampak teratur dan tidak adanya sampah yang berserakan, sehingga tercipta lingkungan yang aman bagi anak. Dan di sini dapat kita lihat pada gambar pertama yaitu kejadian yang terjadi di slum area juga. Di sini dapat kita lihat bahwa tingkat kriminalitas yang terjadi di slum area sangat tinggi. Di sini dapat kita lihat contohnya yaitu penjambretan dan tetapi kita dapat lihat juga pada gambar yang di bawah, pengawasan yang sangat ketat di Mekarta sangat berbeda dengan yang terjadi di slum area. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai analisis cuplikan iklan Mekarta. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Eliza Meulandari, NIM 190 110301033. Nah,
Di poin keempat, di sini ada ada dua gambar. Ini ada yang gambar pertama dan gambar kedua. Di dua gambar ini terlihat perbedaan yang sangat mencolok. Bisa kita lihat di gambar yang pertama ini musim yang sedang terjadi adalah musim hujan, disertai dengan mendung gelap, serta derasnya hujan yang mendukung suasananya penuh dengan kecemasan. Nah, lain halnya di gambar yang kedua, yang mana gambar yang kedua tersebut, ketika memasuki lingkungan Meikarta, suasananya terlihat seperti penuh kebahagiaan, keceriaan, dan yang pasti langit yang cerah juga mendukung suasana yang gembira. Next. Di poin yang kelima, kita bisa lihat ada seorang anak perempuan di dalam mobil dengan ekspresi wajah yang berbeda. Nah, di poin kelima ini, suasana hujan mendung dan gelap membuat seorang anak yang di dalam mobil terlihat cemas dan khawatir, serta melihat kondisi sekitar yang penuh dengan kerumunan, kemacetan, dan lingkungan yang kumuh. Bisa kita lihat di gambar yang pertama. Sedangkan di gambar yang kedua, anak tersebut terlihat sangat riang gembira, raut wajahnya menunjukkan kesenangan akan kondisi yang ada ketika dia masuk ke dalam lingkungan Meikarta. Di poin ke-6 ada 4 gambar, juga terlihat perbedaannya sangat mencolok. Lalu di gambar yang pertama, terlihat orang-orang berjalan berdekatan di musim hujan, tidak saling menyapa, dan timbul rasa acuh dan rasa kurang care satu sama lain. Sedangkan pada gambar 2 dan 3, tepatnya di Meikarta, terlihat seseorang yang tidak saling kenal, menyapa satu sama lain, penuh dengan kepedulian, saling mengobrol, dan yang paling penting terlihat adanya rasa empati dan simpati. Dan yang pada gambar yang terakhir, pada gambar yang keempat, terlihat adanya rasa kekeluargaan yang tinggi dan interaksi yang baik. Pada poin ke-7, terlihat pada gambar yang pertama, toko-toko yang ada di lingkungan ini masih bentuknya tradisional. Masih banyak sampah-sampah yang ada di depan toko dan ini membuat lingkungan tersebut terlihat kumuh sekali. Nah, sedangkan pada gambar 2, 3 dan 4 yang ada di Meikarta ini, toko-toko yang ada di Meikarta terlihat sangat bersih. Kebersihannya juga sudah mencapai tahap yang sangat baik dan di toko-toko ini tersedia alat teknologi modernisasi untuk memudahkan para konsumen mencari barang-barang atau hendak membeli barang-barang tertentu. Nah, untuk poin yang ke-8, pada detik ke-56 sampai 58, seseorang anak perempuan yang mengucapkan, "Aku ingin pindah ke Meikarta ini." Hal ini menjadi titik kuat dari semua suasana yang terjadi, karena pada dasarnya seorang anak kecil perempuan yang menemukan kebahagiaan setelah pindah ke Meikarta, rasa bahagia, ceria tersebut telah ditemukan di Meikarta tersebut. Nah, sebelumnya sebelum dia pindah ke Meikarta, terlihat wajahnya sangat cemas, penuh ketakutan, dan yang pasti anak tersebut itu sangat merasa tidak penuh dengan kenyamanan. Tapi setelah pindah ke Meikarta, anak tersebut terlihat sangat riang gembira. Ya, di sini saya akan menjelaskan teori video iklan Meikarta. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Widya Kalita Zalfa, nomor 1901101023. Di sini, Baudrillard mengembangkan teori yang berusaha memahami sifat dan pengaruh komunikasi massa. Ia mengatakan media massa menimbulkan zaman baru, bentuk produksi dan konsumsi lama telah memberikan jalan bagi semesta komunikasi yang baru, dunia yang dikonstruksi dari model atau simulakra. Filosofi Baudrillard terpusat pada dua konsep, yaitu hyperreality dan simulation. Kemudian keadaan dari hiperrealitas ini sendiri membuat masyarakat modern menjadi berlebihan dalam pola mengkonsumsi sesuatu yang tidak jelas esensinya. Kebanyakan dari masyarakat ini mengkonsumsi bukan karena kebutuhan ekonominya, melainkan karena pengaruh model-model dari simulasi yang menyebabkan gaya hidup masyarakat menjadi berbeda.
Mereka jadi lebih concern dengan gaya hidupnya dan nilai yang mereka junjung tinggi. Selanjutnya, simulakra yaitu sebuah dunia yang terbangun dari bercampurnya antara nilai, fakta, tanda, citra, dan kode. Teori ini sesuai dengan konsep iklan Meikarta, di mana di era globalisasi ini, memiliki hunian yang bersih dan modern merupakan salah satu impian terbesar setiap individu. Selanjutnya, dan Meikarta sendiri mengusung konsep kota modern yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini, mulai dari perencanaan, tata kota, tata ruang, infrastruktur, hunian yang terjangkau, serta fasilitas yang lengkap. Tidak hanya itu, Meikarta juga memberikan ruang terbuka hijau yang sangat luas dan dapat diakses secara gratis oleh penghuni dan masyarakat lainnya. Meikarta menjadi tawaran kota baru bagi masyarakat yang menginginkan kota yang bersih, modern, dan berfasilitas lengkap. Penggunaan materi promosi proyek dalam iklan Meikarta juga tidak kalah menarik. Hampir seluruh iklannya menggambarkan bahwa Meikarta bisa menjadi kota baru berskala internasional yang modern, mewah, dan lebih superior dibandingkan dengan Jakarta. Manusia abad kontemporer hidup dalam dunia simulakra. Di dalamnya citra atau penanda atau kode atas suatu peristiwa telah menggantikan pengalaman. Dalam hal ini, iklan Aku Ingin Pindah ke Meikarta berperan sebagai citra atau penanda atau kode. Iklan Meikarta ini hanya memperlihatkan kelemahan Jakarta saja. Sebenarnya, Jakarta juga mempunyai gedung-gedung tinggi, sektor perekonomian yang bagus, dan berkembangnya pembangunan Jakarta meskipun padatnya penduduk dan kemacetan telah menjadi ciri khas dari Jakarta. Kemudian melalui iklan ini, Meikarta berusaha membuat warga Jakarta gelisah tentang pengalaman mereka dengan kotanya, mulai dari kemacetan, kriminalitas, hingga sampah. Berbagai elemen ini dirangkai untuk membuat kesan bahwa Jakarta sudah rusak dan tidak bisa diselamatkan lagi. Hal ini dapat membuat khalayak yang menyaksikan iklan Meikarta yang diusung dengan konsep yang menggambarkan bahwa Meikarta bisa menjadi kota baru berskala internasional yang modern, mewah, dan lebih superior dibandingkan dengan Jakarta, tertarik untuk membeli properti di Meikarta, bahkan sebelum merasakan pengalaman tinggal di Meikarta sendiri. Yang terakhir, iklan ini juga dapat disebut sebagai sarkasme karena memperlihatkan Jakarta yang seakan-akan sudah tidak ada harapan lagi. Padahal kota Meikarta juga belum pasti ada. Baiklah, nama saya Hani Kartikasari, NIM 190 110 101 045, dan saya akan menjelaskan mengenai dampak Meikarta dengan kebudayaan. Seperti iklan properti lain, iklan Meikarta membuat jarak yang lebar antara kota dengan jangkauan masyarakat. Masyarakat seakan tidak memiliki lagi hak untuk ikut andil dalam membentuk lingkungan perkotaan seperti keinginan mereka. Masyarakat tidak lagi bisa memutuskan bagaimana sebuah kota harus ditata, fasilitas apa yang dibutuhkan, dan bagaimana sebaiknya kota itu dibentuk. Lalu siapakah yang memiliki kekuasaan akan hal itu? Tentu saja, pengembang properti. Jadi representasi kota yang menurutnya bagus ditampakkan dan diwujudkan dalam media. Masyarakat hanyalah objek pasif yang hanya bisa memilih dan membeli jika mereka memiliki kemampuan secara ekonomi. Iklan properti muncul untuk menjustifikasi hal itu agar terlihat seolah-olah wajar dan memang seharusnya seperti itu. Lalu selanjutnya, iklan Meikarta mempertegas kesenjangan sosial. Iklan ini menampilkan bagaimana jarak antara kalangan menengah atas dan kalangan bawah yang disimbolkan dari anak perempuan yang berada di dalam mobil mewah yang melihat kota Jakarta dari balik kaca jendela mobil tersebut. Situasi kota Jakarta yang disorot hanya bagian yang kumuh saja, di mana tempat kalangan bawah berada. Kondisi Jakarta yang digambarkan terlalu buruk seolah Jakarta adalah kota yang tidak memiliki harapan dan masa depan. Ada pula yang menganggap ini adalah sebuah tindakan sarkasme dari suatu oknum. Seperti pada poin di atas, meskipun Meikarta disebut sebagai hunian murah, namun tetap saja masyarakat yang dapat pindah ke Meikarta adalah masyarakat yang mampu membeli properti di sana. Lalu yang terakhir, iklan Meikarta mempengaruhi persepsi masyarakat, terutama konsumen secara signifikan. Iklan berdurasi 60 detik dengan judul Aku ingin pindah ke Meikarta disiapkan sebagai sebuah strategi pemasaran yang bisa menghipnotis alam bawah sadar kita, terutama warga Jakarta. Iklan ini adalah gambaran nyata kehidupan sehari-hari di Jakarta yang telah didramatisir. Persepsi konsumen yang dapat melalui informasi iklan diarahkan oleh pembuatnya melalui cerita, kata-kata, citra, hingga musik yang menjadi isi iklan tersebut. Kata-kata Aku ingin pindah ke Meikarta disertai dengan gambaran kota Jakarta yang semrawut dan rawan kejahatan dibandingkan kota Meikarta yang asri, aman, dan tenang.
dari perbandingan dalam iklan tersebut dapat mengarahkan persepsi masyarakat yang menonton untuk membeli hunian di Meikarta. Next slide, please. Sehingga pada presentasi kali ini dapat disimpulkan bahwa proyek Meikarta yang dirancang oleh grup LIPO digadang-gadang menjadi solusi kemacetan, perbaikan tata kota, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk. Iklan ini memulai kampanyenya dengan menyebarkan iklan, salah satunya iklan dengan kalimat ikonik "Aku ingin pindah ke Meikarta" yang kemunculannya sangat sering kita jumpai pada tahun 2017. Iklan ini cukup kontroversial pada masanya karena memiliki berbagai makna yang berdampak pada masyarakat. Pemaknaan iklan Meikarta juga selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Baudrillard mengenai pengaruh komunikasi massa. Dengan pengaruh yang dimiliki iklan-iklan properti, seperti misalnya iklan Meikarta, diharapkan masyarakat dapat menaruh perhatian lebih terhadap makna-makna terkandung dalam berbagai iklan yang ada. Sekian, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.